Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Dharma Karin Yudhistira dari kelas Manajemen 20J Universitas Buana Perjuangan Karawang akan menjelaskan tentang pengertian manusia menurut agama di Indonesia. Yang kesatu, menurut agama Islam. Menurut agama Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitan dalam pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Dapat disimpulkan juga bahwa manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga disebut sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di muka bumi. Lalu yang kedua, menurut agama Protestan. Menurut agama Protestan, manusia merupakan salah satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau tempat segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang, manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dan alam. Sebagai ciptaan terakhir, manusia juga mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan. Tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah juga telah dipertegar lewat kehadiran Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, menurut agama Katolik. Menurut agama Katolik, manusia adalah makhluk ciptaan yang sempurna karena mempunyai akal budi dan suara hati. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di mana roh merupakan tempat pertemuan manusia dan Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk Allah yang diberi kuasa untuk mengolah alam ini serta memelihara keseimbangan alam ini. Lalu yang keempat, menurut agama Hindu. Menurut agama Hindu, manusia berasal dari kata manu yang artinya pikiran atau berpikir. Dalam bentuk genitif menjadi kata manusia, artinya ia berpikir atau menggunakan pikirannya. Dalam agama Hindu, manusia adalah kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atma, menjadikan ia secara psikofisik terus berkembang. Manusia juga dikatakan sebagai makhluk tripramana karena memiliki 3 kemampuan utama, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat, yang menyebabkan ia berbeda dengan makhluk lainnya. Lalu yang kelima atau yang terakhir, menurut agama Buddha. Menurut agama Buddha, manusia terdiri dari badan dan batin, sedangkan batin terdiri dari perasaan, pikiran, ingatan, dan kesadaran. Manusia berasal dari suatu proses yang terjadinya bersamaan dengan proses terjadinya dunia ini. Tujuan hidup manusia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, mendapatkan kebahagiaan setelah meninggal dengan terlahir kembali di alam bahagia yang dikenal sebagai surga, atau bahkan mampu mengatasi proses kelahiran kembali yang telah berulang-ulang ini dengan mengendalikan pikirannya agar dapat selalu menyadari hidup adalah saat ini. Pada umumnya, pikiran manusia selalu terpaku pada masa lalu atau masa depan, sehingga timbullah kegelisahan, ketakutan, maupun kecemasan. Dengan menyadari bahwa di masa lalu kita pernah hidup, namun sudah tidak hidup lagi. Pada masa yang akan datang, kita akan hidup, namun belum tentu hidup. Namun pada masa inilah sesungguhnya yang hidup. Maka manusia akan hidup dengan tenang dan bahagia, serta terbebas dari ketamakan, kebencian, serta penderita kegelapan batin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya.